Oke, Dok. Dok, ini ada pertanyaan di luar sana nih, Dok. Benarkah super flu ini lebih berbahaya dari COVID-19, Dok? Kalau bicara lebih berbahaya, sebetulnya dua-duanya berbahaya pada kelompok yang berisiko tadi, ya. Hmm, Kalau disebut mana yang lebih berbahaya, sebetulnya ya sama saja, ya, sama saja. Terutama pada kelompok lansia misalnya, ataupun pada anak di bawah 2 tahun yang imunitasnya masih berkembang, sistem pernafasannya juga itu masih sempit, kecil itu. Nah, sehingga kalau ada lendir ya, ingus itu dia gampang menghambat, makanya bisa sesak, bisa kebiruan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ya sama COVID, influenza, atau infeksi saluran pernapasan atas lain yang disebabkan oleh virus lain, ada norovirus ataupun syncytia virus. Nah, ini semuanya sama atau bahkan yang disebabkan oleh bakteri. Jadi dalam konteks ini semuanya bisa mengancam, terutama pada kelompok yang berisiko tadi. baik. Dok, apabila terjadi lonjakan kasus super flu di Indonesia, apakah fasilitas kesehatan di Indonesia ini sudah siap menangani, Dok? Kalau misalnya terjadi peningkatan kasusnya, misalnya katakanlah tidak mesti sampai setengah dari yang lansia ya, 20% saja dari lansia kita ini terinfeksi, kita akan kewalahan ya, karena ini kan akan memerlukan oksigen ya, termasuk juga bicara ruang rawat di rumah sakit, itu nggak akan siap, kita nggak akan siap ya. Dan termasuk juga negara-negara maju ya akan keteteran ya kalau sampai 20%. Nah, untungnya pertama ya, bahwa sebagian dari lansia kita ini kan juga ada yang masih melek atau literasi kesehatan, dalam hal ini vaksinasi, dia divaksin ya, vaksinasi influenza. Nah, kalau di kita Bio Farma ini kan ada BioFlu ya, atau Fluvio yang bisa memberikan proteksi untuk 3 jenis ya dari ancaman yang tadi ya, mau itu H1N1, H3N2 maupun influenza B. Nah, ini yang bisa mengurangi keparahan masuk, membebani layanan kesehatan tadi. Tapi juga ingat, kita juga akan bukan hanya ruangan, oksigen akan sama seperti waktu COVID. Jadi karena ini bicara pneumonia apalagi ya, kan ini akan perlu obatnya, antibiotiknya ya. Dan tentu dalam konteks kalau dalam attack rate-nya ya, misalnya meningkat 20% saja ya, atau 15% dari lansia kita terinfeksi, ya itu akan berat. Sejauh ini yang memang belum terlihat ya, mudah-mudahan dalam konteks karena musim hujan juga kita bisa minimalisir risiko dengan cara yaitu orang-orang muda kita ini sebagian juga bisa menjadi barier kalau mereka bisa hidup sehat ya, untuk melindungi kelompok-kelompok rawannya. Dan ada hal sebetulnya yang mengkhawatirkan saya sebagai epidemiolog adalah bahwa kami masyarakat kita kalau sakit di rumah saja, ngobatin sendiri ya, jangankan yang golongan lansia, yang muda-muda juga begitu kan. Nah, ini sebetulnya yang ada positif negatif sebetulnya. Positifnya nggak membebani layanan kesehatan kan, karena nggak ke rumah sakit. Tapi negatifnya, bahayanya, dia bisa menularkan pada penghuni rumah yang rawan tadi. Kemudian juga tidak terdeteksi secara data ya, surveillance ini berapa sih sebetulnya yang sakit. Nah, ini yang menjadikan kita jadi semacam buta data, dan itu juga berbahaya karena kita menjadi tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam artian pencegahannya gitu, atau antisipasi yang harus dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.